Setelah bertahun-tahun bekerja sebagai TKW di Arab, wanita asal Lumajang ini kembali ke kampung halaman, berharap bisa memeluk keluarga dan menikmati hasil jerih payahnya. Namun, apa yang ia temui sangatlah mengejutkan. Rumah yang ia tinggali selama ini hilang tanpa jejak, dan keluarganya seakan menguap begitu saja. Apa yang terjadi? Siapakah yang bertanggung jawab atas semua ini? Ikuti kisah penuh misteri dan emosi yang akan menggugah perasaanmu. Assalamualaikum, teman-teman. Kembali lagi di channel kami yang penuh cerita inspiratif dan menguras perasaan. Sebelum kalian lanjutkan menonton, jangan lupa klik tombol subscribe. Ya, tinggalkan komentar dan beri tanda kota asal kalian, biar kita bisa saling berbagi cerita. Karena setiap kisah punya daya tariknya sendiri, dan kali ini, kisah ini pasti bakal membuat kalian terkejut dan terharu. Rina menatap pemandangan di luar jendela pesawat dengan perasaan campur aduk. Setelah bertahun-tahun bekerja sebagai tenaga kerja wanita, TKW, di Arab Saudi, akhirnya ia bisa pulang ke kampung halaman, Lumajang, tempat di mana ia lahir dan dibesarkan. Pekerjaan kerasnya di tanah rantau seharusnya membuahkan hasil manis. Ia telah mengumpulkan cukup uang untuk membantu keluarganya, membayar hutang-hutang, dan memperbaiki rumah kecil yang penuh kenangan. Rina membayangkan ibu dan adiknya akan menyambutnya dengan pelukan hangat, dan ia akan merasakan kedamaian setelah bertahun-tahun berjauhan. Namun, jauh di dalam hatinya, ada rasa gelisah yang sulit dijelaskan. Sesuatu terasa tidak beres, tapi ia mencoba menepisnya. Pesawat mendarat dengan mulus di bandara. Rina mengangkat koper besar yang telah ia bawa sepanjang perjalanan jauh, lalu melangkah keluar dengan senyum lebar. Ia menghirup udara segar dengan penuh harapan, berharap bisa menikmati kembali suasana desa yang dulu begitu akrab baginya. Sesampainya di bandara, ia segera mengambil taksi yang mengarah ke rumahnya. Setiap detik dalam perjalanan itu terasa begitu berharga. Ingin rasanya ia segera berjumpa dengan keluarga tercinta. Namun, saat taksi itu berbelok menuju jalan kecil yang mengarah ke rumahnya, sebuah pemandangan yang tidak pernah ia bayangkan muncul di depan matanya. Rumah kayu yang dulu selalu tampak ramai, dengan suara tawa dan teriakan adiknya, kini tampak sunyi dan sepi. Rumah itu, yang dulunya penuh dengan kenangan indah, kini hanya tinggal puing-puing. Tidak ada lagi atap yang terpasang rapi, tidak ada lagi jendela yang bercahaya pada malam hari. Semua yang ia kenal telah lenyap dalam sekejap. Rina keluar dari taksi dengan perasaan hampa. Kakinya melangkah pelan, seolah tidak percaya dengan apa yang ia lihat. Rumah yang ia perjuangkan untuk bisa diperbaiki, tempat yang menjadi sumber kebahagiaannya selama ini, sekarang hanya tinggal reruntuhan. Ia berdiri di sana, membisu. Angin berhembus pelan, seolah menyapanya, tapi tidak memberikan kenyamanan sedikit pun. Semua terasa begitu asing. Tidak ada tanda-tanda kehidupan di sekitar rumah itu. Tidak ada suara ibu yang biasanya sibuk menyiapkan makan siang. Tidak ada adiknya yang berlari-lari bermain di halaman. Yang ada hanya sunyi dan kehampaan. Taksi itu sudah pergi, meninggalkan Rina sendirian di depan rumahnya yang telah hancur. Di sekelilingnya, hanya ada tanah kosong dan reruntuhan. Dengan langkah berat, Rina berjalan menuju sisa-sisa bangunan yang dulunya merupakan rumah tempat ia tumbuh. Ia mengamati dengan cermat, mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Tapi, tidak ada satupun yang ia temui selain puing-puing yang berserakan. Ia menoleh ke sekeliling, mencari petunjuk siapa yang bisa menjelaskan apa yang telah terjadi, tetapi sepi. Sepi yang mengiris hati. "Selamat sore, Bu, Pak," sapa Rina dengan suara pelan kepada seorang lelaki tua yang sedang duduk di dekat warung yang tak jauh dari rumahnya. "Apa yang terjadi dengan rumah saya?" tanyanya, berusaha terdengar tenang meskipun di dalam hatinya penuh dengan rasa bingung dan khawatir. Lelaki tua itu menatapnya sekilas, tampak ragu. "Rumah kamu?" katanya. Suaranya berat. "Rumah kamu sudah lama dirobohkan. Mungkin sekitar setahun lalu, atau lebih. Ada yang datang dan bilang kalau rumah itu kosong, tidak ada yang tinggal di sana." Rina merasa dunia seakan berputar lebih cepat. Ia berusaha memahami apa yang baru saja dikatakan lelaki itu. "Tapi, keluargaku? Ibu? Adikku? Mereka ada di mana? Kenapa rumah ini bisa hancur begitu saja?" Lelaki itu menggelengkan kepala. "Aku tidak tahu pasti. Tapi ada kabar yang beredar kalau mereka sudah pindah. Katanya keluar kota. Tapi aku nggak tahu pasti kemana. Mereka sempat ngomong soal pergi.
Tapi entah kenapa mereka tiba-tiba nggak pernah kembali. Mungkin mereka udah nggak di sini lagi. Rina merasakan dadanya sesak. Maksudnya? Tanyanya. Nada suaranya bergetar. Lelaki itu mengangguk pelan. Mungkin ada yang tahu lebih banyak di kantor desa. Coba tanya mereka. Rina berjalan cepat menuju kantor desa yang tak jauh dari sana. Setiap langkah terasa lebih berat. Seiring kekosongan di hatinya semakin dalam. Sesampainya di kantor desa, Rina langsung menuju ke meja petugas. Ia sudah tak sabar untuk mendapatkan jawaban atas semua pertanyaannya. Permisi, Pak, kata Rina dengan suara pelan, mencoba menahan emosi yang mulai menguasai dirinya. Saya Rina. Saya baru pulang dari bekerja di Arab. Saya ingin tahu, apakah ada informasi tentang keluarga saya? Ibu saya dan adik saya? Rumah kami sudah tidak ada lagi. Petugas desa itu menatap Rina sekilas, lalu membuka buku catatan yang ada di meja. Rina ya? Tanyanya. Sepertinya saya ingat. Tapi soal keluarga Anda? Kami tidak punya informasi terbaru. Mereka terakhir kali datang sekitar 2 tahun lalu, mengurus surat-surat untuk pindah, tapi setelah itu tidak ada lagi kabar. Rina merasa jantungnya berhenti berdetak. Pindah? Kemana mereka pindah? Tanyanya dengan suara serak. Petugas itu mengangkat bahu. Kami tidak tahu pasti. Mungkin mereka keluar kota atau pindah ke tempat yang lebih aman. Ada banyak orang yang pergi selama beberapa tahun terakhir. Mungkin saja mereka sudah tidak tinggal di sini lagi. Setelah itu, petugas desa itu mengarahkan Rina untuk mencari informasi lebih lanjut di kantor yang lebih tinggi. Tapi, ia merasa seperti terjebak dalam kebingungan yang semakin dalam. Mengapa keluarganya menghilang begitu saja tanpa meninggalkan jejak? Mengapa rumah mereka dihancurkan tanpa pemberitahuan? Semua ini seperti sebuah misteri besar yang harus ia pecahkan. Rina berdiri di tengah kantor desa itu, merasa dunia seperti runtuh di sekelilingnya. Sementara waktu terus berjalan, dan setiap langkah yang diambilnya membawa ia lebih dekat pada kenyataan yang begitu pahit. Apa yang sebenarnya terjadi pada keluarganya? Mengapa mereka menghilang begitu saja? Malam itu, Rina duduk di bangku depan kantor desa, memikirkan semuanya. Angin malam yang dingin menerpa wajahnya, tapi ia merasa tidak ada yang bisa mengusir dingin yang merasuk ke dalam hatinya. Rumahnya hancur, keluarganya menghilang. Semua yang ia tahu selama ini terasa seperti mimpi buruk yang tak kunjung berakhir. Namun, Rina tahu satu hal. Ia tidak akan berhenti mencari. Tidak peduli betapa sulitnya, ia harus menemukan keluarganya. Karena apapun yang terjadi, ia yakin mereka masih ada di luar sana. Rina melangkah keluar dari kantor desa, hatinya penuh dengan kepingan-kepingan pertanyaan yang tak terjawab. Setiap langkah terasa lebih berat dari sebelumnya. Seharusnya, saat ia kembali ke kampung halaman, ia bisa menikmati kebahagiaan bersama keluarga, berbagi cerita tentang perjuangannya selama bertahun-tahun di tanah rantau. Namun, kenyataannya justru jauh dari harapannya. Rumah yang ia tinggali selama ini telah hilang, dan keluarganya menghilang tanpa meninggalkan jejak. Langit sore itu tampak kelabu, seolah mencerminkan perasaan Rina. Jalanan yang biasanya ramai dengan aktivitas kini terasa begitu sepi, seolah seluruh dunia sedang menoleh ke arah lain. Rina berjalan perlahan menuju rumah temannya, Siti, berharap ada sedikit kelegaan dari sahabat yang sudah lama tidak ia temui. Mungkin Siti tahu sesuatu. Setidaknya, ia bisa mendapatkan sedikit petunjuk tentang keberadaan keluarganya. Sesampainya di rumah Siti, Rina mengetuk pintu dengan penuh harapan. Setelah beberapa detik, pintu terbuka, dan Siti muncul di hadapannya dengan ekspresi kaget yang seolah tak percaya. Rina! Siti menyapa dengan suara bergetar, tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Kamu pulang? Tapi kenapa rumahmu? Selamat sore, Siti, kata Rina, mencoba tersenyum meski hatinya rapuh. Aku baru pulang, dan ternyata semuanya sudah berbeda. Rumah kami sudah tak ada lagi. Siti, keluargaku, aku nggak tahu di mana mereka. Aku butuh bantuanmu. Mungkin kamu tahu sesuatu? Siti terdiam beberapa saat, tampak berpikir keras. Ia kemudian mengundang Rina masuk, memberikan tempat duduk di ruang tamu yang sederhana. Siti menatap Rina dengan penuh simpati, matanya penuh dengan kekhawatiran. Aku nggak tahu apa yang terjadi.
Sejak beberapa tahun yang lalu, memang banyak orang yang pindah dari kampung ini. Ada yang keluar kota, ada juga yang keluar negeri. Tapi, soal keluargamu aku benar-benar nggak tahu. Rina menunduk, kecewa, tapi tetap berusaha tenang. Mereka nggak pernah bilang kemana mereka pergi. Ibu dan adikku, mereka kan harusnya bilang sesuatu. Aku nggak ngerti, Siti. Semua ini terlalu aneh. Siti menggigit bibir, merasa cemas. Aku dengar kabar buruk. Rina, ada beberapa orang yang bilang kalau ada pihak-pihak tertentu yang mendatangi keluarga-keluargamu. Mereka bilang mereka harus pindah untuk alasan yang nggak bisa dibicarakan. Rina merasa tubuhnya seperti diguncang keras. Pihak-pihak tertentu? Maksud kamu siapa? Tanyanya dengan nada tinggi, mulai kehilangan kesabaran. Siti menggelengkan kepala. Aku nggak tahu pasti, Rina. Tapi ada kabar bahwa keluargamu terlibat masalah besar. Masalah yang bisa membahayakan mereka kalau tetap tinggal di sini. Rina tidak bisa menahan amarahnya. Masalah besar? Apa maksudnya? Kenapa mereka nggak pernah cerita sama aku? Kenapa mereka nggak bilang apa-apa? Kenapa mereka harus pergi tanpa aku? Siti menatap Rina dengan penuh keprihatinan. Aku tahu ini berat buatmu, Rina. Tapi yang jelas, keluargamu bukan satu-satunya yang mengalami hal ini. Banyak orang yang dipaksa pindah tanpa pilihan. Ada yang bilang, mereka terpaksa menuruti kehendak orang-orang yang punya kekuatan besar di luar sana. Rina merasa dadanya sesak. Tapi mereka seharusnya memberitahuku. Aku sudah bekerja keras untuk mereka. Semua uang yang aku kirimkan, semua pengorbanan yang aku buat, kenapa mereka nggak memberitahuku? Siti terdiam, tidak bisa memberikan jawaban yang memadai. Aku nggak tahu, Rina. Mungkin suatu hari kamu akan mendapatkan jawabannya. Rina pun memutuskan untuk tidak tinggal diam. Setelah berterima kasih pada Siti, ia melangkah keluar dari rumah sahabatnya dengan tekad yang semakin bulat. Ia harus mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Meskipun semua orang di sekitarnya seakan menutup mulut, ia yakin bahwa ada sesuatu yang besar yang tersembunyi. Langkah Rina menuju kantor desa kembali, kali ini dengan tujuan yang lebih jelas. Ia membutuhkan lebih banyak informasi, dan kali ini ia tidak akan meninggalkan tempat tanpa jawaban. Rina bertekad untuk mencari tahu siapa yang terlibat dalam menghilangnya keluarganya, dan mengapa mereka harus pergi begitu mendalam. Sesampainya di kantor desa, Rina menemui petugas yang tadi memberinya informasi samar. Pak, saya butuh penjelasan lebih lanjut. Saya tahu kalian tahu lebih banyak tentang apa yang terjadi pada keluarga saya. Saya nggak percaya kalau mereka cuma pindah begitu saja. Ada yang terjadi, bukan? Tolong beri saya jawaban yang jelas, kata Rina dengan nada yang penuh tekanan. Petugas desa itu terdiam beberapa saat, seolah berjuang antara memberikan jawaban atau tetap menutup mulut. Namun akhirnya, ia menghela napas panjang dan berkata, "Baiklah, Rina. Sebenarnya, ada beberapa orang yang datang ke desa ini sekitar 2 tahun lalu. Mereka mengaku sebagai perantara dari sebuah perusahaan besar yang sedang mencari tanah untuk proyek besar. Mereka meminta banyak keluarga untuk pindah, terutama yang tinggal di sekitar wilayah yang mereka inginkan." Rina mendengarkan dengan cemas. Apa yang terjadi selanjutnya? Kenapa keluargaku terlibat? Petugas desa itu melanjutkan, mereka bilang, kalau keluarga yang tidak mau pindah, akan ada dampak besar. Tapi saya tidak tahu persis siapa orang-orang itu. Mereka datang dengan kekuasaan yang besar, dan beberapa orang bahkan bilang mereka punya hubungan dengan pihak berwajib di kota. Rina merasa dunia seakan runtuh di sekelilingnya. Jadi, keluargaku terpaksa pindah karena ancaman itu? Mereka terpaksa meninggalkan rumah kami begitu saja. Petugas itu mengangguk pelan. Itu yang saya dengar, Rina. Saya tidak bisa memberitahu lebih banyak. Tapi mungkin, kalau kamu pergi ke kota, ke kantor yang lebih tinggi, kamu bisa mendapatkan informasi yang lebih jelas. Rina tidak tahu apa yang lebih buruk dari kenyataan ini. Keluarganya bukan hanya menghilang begitu saja. Mereka sepertinya terjebak dalam permainan besar yang tidak bisa mereka hindari. Semua pengorbanan yang ia lakukan selama bertahun-tahun di tanah rantau terasa sia-sia. Keluarganya pergi, dan ia tak tahu apakah mereka masih hidup atau sudah menjadi bagian dari sebuah konspirasi yang lebih besar. Namun, Rina tidak akan berhenti. Ia tidak akan menyerah.
Ia harus mencari tahu lebih dalam. Dengan tekad yang semakin kuat, ia meninggalkan kantor desa dan memutuskan untuk pergi ke kota. Di sana, mungkin ia bisa menemukan jawaban yang selama ini ia cari. Tapi, perjalanan ini tidak akan mudah. Ia tahu akan ada banyak rintangan yang harus dihadapi. Namun, ia tak akan mundur. Dengan hati yang penuh harapan, Rina melangkah menuju kota, meskipun ia tidak tahu apa yang akan ia temui di sana. Namun satu hal yang pasti, ia akan berjuang untuk mendapatkan jawaban. Untuk keluarganya, untuk rumah yang hilang, dan untuk masa depan yang masih penuh dengan misteri. Rina merasa setiap detakan jantungnya menggema di telinga saat ia mendekati pintu gudang yang besar itu. Udara malam yang dingin menggigit kulitnya. Namun rasa takut dan ketegangan yang melanda lebih kuat daripada dinginnya angin malam. Di depan gudang itu, ia berdiri seolah menghadapi pintu yang membawa semua jawaban yang selama ini ia cari, sekaligus ancaman yang tak terelakkan. Gudang ini, tempat yang disebutkan oleh lelaki misterius itu, menjadi titik tolak dari segalanya. Rahasia yang terpendam, kebenaran yang disembunyikan. Pintu besi gudang itu terlihat tua dan berkarat. Namun ada sesuatu yang terasa sangat aneh. Tidak ada tanda-tanda penjaga atau siapapun yang terlihat di sekitar gudang. Seolah-olah tempat itu terlupakan oleh waktu. Namun di balik kesunyian ini, Rina tahu ada yang sangat penting yang tersembunyi. Dengan hati yang berdebar, Rina mencoba mendorong pintu itu. Pintu besi itu sedikit bergeser, meski dengan suara berdecit yang sangat keras, seolah menantang siapapun yang berani masuk. Ia menatap pintu yang terbuka sedikit itu, merasakan ketegangan yang semakin memuncak. Ia menarik napas dalam-dalam, mencoba menguatkan dirinya. Tidak ada lagi jalan mundur. Ia sudah jauh melangkah, dan tidak ada yang bisa menghentikannya. Rina akhirnya mendorong pintu itu lebih jauh, masuk ke dalam gudang yang gelap. Cahaya dari bulan hanya memberi sedikit penerangan, membuat bayangan-bayangan panjang menjalar di lantai dan dinding gudang. Langkah kakinya terdengar nyaring di ruang kosong itu, seolah mengingatkan betapa kesepian tempat ini. Di dalam gudang, Rina melihat berbagai barang tua yang terlantar. Rak-rak berisi kotak-kotak berdebu, tumpukan kain kusam, dan peralatan yang tampaknya tidak digunakan dalam waktu lama. Namun, di sudut ruangan, ia melihat sesuatu yang menarik perhatiannya. Sebuah meja kayu yang tampak lebih baru dibandingkan dengan seluruh isi gudang ini. Di atas meja itu ada tumpukan dokumen. Beberapa di antaranya tergeletak acak-acakan, seolah baru saja dipindahkan dengan terburu-buru. Rina melangkah mendekat, dan tangannya gemetar saat ia mulai membuka beberapa lembar dokumen itu. Di antara tumpukan kertas itu, ia menemukan beberapa dokumen yang tampaknya sudah sangat usang. Namun, ada satu lembar kertas yang baru, tampaknya diselipkan begitu saja di antara yang lainnya. Rina meraihnya dengan hati-hati, membaca tulisan tangan yang tertulis dengan cepat dan terburu-buru. Jika kamu membaca ini, berarti kamu sudah sampai di tempat yang tepat. Keluargamu terjebak dalam permainan yang lebih besar. Mereka tidak akan bisa kembali, dan mereka harus pergi untuk melindungi diri mereka. Aku akan memberimu petunjuk lebih lanjut, tetapi hati-hati dengan orang-orang yang mengawasi. Jangan percayakan siapapun di luar sini. Rina merasa seolah dunia berhenti berputar sejenak. Kata-kata itu semakin memperjelas kebenaran yang selama ini ia duga. Keluarganya memang terlibat dalam sesuatu yang besar, dan mereka terpaksa meninggalkan rumah, bahkan hidup mereka, untuk melindungi diri. Namun siapa yang menulis ini? Dan mengapa mereka harus melindungi diri mereka dari orang-orang yang mengawasi? Ia melanjutkan membaca dokumen itu, yang kemudian menyebutkan sebuah nama yang sangat dikenal oleh Rina, Pak Arif. Nama itu mengguncang Rina. Pak Arif adalah teman lama ayahnya, seorang pengusaha yang dikenal luas di Lumajang. Dulu, Rina ingat bagaimana ayahnya selalu berbicara dengan hormat tentang Pak Arif, tetapi ia tidak pernah tahu apa yang sebenarnya terjadi di balik hubungan mereka. Kini, namanya muncul dalam dokumen yang penuh dengan misteri ini. Rina tidak punya banyak waktu untuk mencerna semuanya. Suara langkah kaki terdengar di luar gudang, dan Rina cepat-cepat menyembunyikan dokumen itu kembali ke tempatnya semula. Ia merasa ketakutan, tapi juga penasaran. Siapa yang datang? Dan mengapa mereka merasa perlu mengawasi tempat ini? Ia tidak bisa membuang-buang waktu. Rina memutuskan untuk meninggalkan gudang itu sebelum orang-orang itu masuk. Ia berjalan cepat menuju pintu. Tetapi saat ia hampir sampai,
suara langkah kaki itu semakin mendekat. Dengan panik, Rina bersembunyi di balik tumpukan kotak, berusaha tidak mengeluarkan suara sedikit pun. Di luar, beberapa pria tampak memasuki gudang, membawa lampu senter yang menyinari kegelapan. Mereka berkeliling dengan hati-hati, seolah sedang mencari sesuatu. Rina bisa mendengar suara percakapan mereka yang terputus-putus. Pasti dia sudah datang ke sini. Jangan biarkan dia pergi begitu saja. Rina menahan napasnya, mencoba tetap diam. Ketegangan itu semakin meningkat, dan jantungnya berdegup kencang. Apa yang mereka cari? Apakah mereka tahu bahwa ia sudah masuk ke dalam gudang? Dan apakah mereka akan menemukan petunjuk yang telah ia temukan? Setelah beberapa menit yang terasa seperti berjam-jam, para pria itu akhirnya meninggalkan gudang dengan langkah berat. Rina menunggu hingga suara mereka benar-benar menghilang sebelum ia keluar dari persembunyiannya. Ia tahu bahwa ia tidak bisa tinggal lebih lama di tempat itu. Ia harus segera pergi dan melapor kepada seseorang yang bisa membantu mengungkap kebenaran. Dengan langkah cepat, Rina meninggalkan gudang itu, memastikan tidak ada yang mengikutinya. Ia tidak tahu siapa pria-pria itu, tetapi ia merasakan bahwa mereka adalah bagian dari jaringan yang lebih besar, sebuah konspirasi yang melibatkan keluarganya. Apa yang sudah terjadi? Mengapa keluarganya terpaksa menghilang begitu saja? Dan siapa yang berusaha menutupi semuanya? Rina merasa ada banyak bagian dari teka-teki ini yang belum ia pahami. Tetapi satu hal yang pasti, ia tidak akan berhenti sampai ia menemukan kebenaran. Ia harus bertemu dengan Pak Arif, karena ia yakin pria itu memiliki kunci dari semua pertanyaan yang berputar di benaknya. Hari-hari berikutnya, Rina mulai mencari tahu lebih banyak tentang Pak Arif. Ia bertanya pada orang-orang yang masih mengenalnya, mencoba mencari tahu di mana lelaki itu tinggal atau bekerja. Ternyata, Pak Arif kini tinggal di sebuah rumah mewah di pinggiran kota, jauh dari keramaian, sebuah tempat yang tampaknya sangat terjaga. Rina memutuskan untuk menemui Pak Arif langsung, berharap ia bisa mendapatkan jawaban yang selama ini ia cari. Namun, Rina tahu bahwa menemui Pak Arif bukanlah hal yang mudah. Dia bukan orang yang mudah ditemui, dan Rina merasakan betapa berbahayanya situasi ini. Tetapi, demi keluarganya, demi jawaban yang tersembunyi di balik semua kebohongan dan misteri ini, Rina tahu bahwa ia harus melangkah lebih jauh. Keberanian dan tekadnya untuk mencari kebenaran kini lebih kuat dari sebelumnya. Dengan hati yang penuh dengan pertanyaan dan harapan, ia melangkah menuju rumah Pak Arif, siap menghadapi apapun yang menantinya di sana. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Apakah Pak Arif bisa memberi jawaban yang Rina butuhkan? Atau akankah kebenaran yang terungkap lebih rumit dan berbahaya dari yang ia duga? Rina tidak tahu, tetapi ia tidak akan berhenti. Pencariannya baru saja dimulai. Rina menatap jalanan yang membentang luas di depannya, seakan menantangnya untuk melangkah lebih jauh. Kota, tempat di mana semua jawaban yang selama ini ia cari seharusnya berada, terasa begitu asing. Meskipun perjalanan dari Lumajang ke kota besar ini tidak terlalu jauh, perasaan Rina jauh lebih jauh dari yang pernah ia bayangkan. Hatinya dipenuhi kebingungan, dan semakin hari semakin banyak pertanyaan yang muncul, tanpa ada jawaban yang jelas. Setelah beberapa hari berkeliling kota, mencoba mencari tahu lebih banyak di sana-sini, Rina merasa semakin putus asa. Semua orang tampaknya menutup mulut. Tidak ada yang berani memberi informasi lebih banyak tentang keluarganya, atau orang-orang yang terlibat dalam hilangnya rumah dan keluarganya. Ia sudah mendatangi beberapa kantor, berbicara dengan berbagai pejabat lokal, tetapi semua yang ia dapatkan hanyalah jawaban yang samar-samar. Seolah-olah semua orang takut untuk berbicara. Namun, entah mengapa, semakin Rina mencari, semakin ia merasa ada sesuatu yang tak beres. Namun, pada suatu malam yang dingin, Rina menemukan sebuah petunjuk yang seakan memberi harapan baru. Ia sedang duduk di sebuah warung kopi di sudut jalan, mencoba untuk menenangkan pikirannya yang terus dipenuhi kegelapan, ketika seorang lelaki parubaya, dengan raut wajah cemas, mendekatinya. Lelaki itu duduk di meja sebelah, kemudian tanpa basa-basi menatap Rina dan berkata dengan suara pelan, "Kamu cari keluargamu, kan?" Rina menoleh, sedikit terkejut. "Iya, saya cari keluarga saya." "Kenapa? Apa kamu tahu sesuatu tentang mereka?" Tanyanya dengan cepat, penuh harap. Lelaki itu melihat ke sekeliling dengan cemas, memastikan tidak ada yang mendengar percakapan mereka. "Kamu harus hati-hati. Ada hal-hal yang tidak bisa kamu ungkapkan di sini."
Jangan biarkan orang lain tahu bahwa kamu mencari keluarga kamu. Ada banyak orang yang mencari mereka juga, tapi dengan alasan yang sangat berbeda. Rina merasakan darahnya berdesir. Maksud kamu apa? Siapa yang mencari mereka? Dan kenapa saya harus berhati-hati? Lelaki itu menghela napas panjang, seolah berpikir keras apakah harus berbicara lebih banyak. Ia kemudian menundukkan kepala dan berbicara lebih pelan. Keluargamu, mereka terlibat dalam sesuatu yang lebih besar dari yang kamu kira. Mereka tidak hanya pindah begitu saja. Mereka dipaksa untuk pergi, dan ada yang lebih besar yang terjadi di balik itu. Ada pihak-pihak yang mengendalikan segalanya. Saya tidak tahu banyak, tapi saya pernah mendengar bahwa mereka terlibat dalam sebuah bisnis besar yang melibatkan tanah dan proyek-proyek yang melibatkan banyak uang. Rina merasa tubuhnya membeku mendengar kata-kata itu. Bisnis? Proyek apa? Apa yang sebenarnya terjadi pada mereka? Tanyanya, hampir tidak percaya dengan apa yang baru saja ia dengar. Lelaki itu menatapnya dalam-dalam, seolah memutuskan apakah akan melanjutkan atau tidak. Saya tidak bisa mengatakan terlalu banyak, karena saya sendiri juga tidak tahu apa yang akan terjadi pada kamu jika kamu terlalu banyak mencari tahu. Tapi, satu hal yang saya tahu pasti, keluargamu tidak hanya sekedar pindah. Mereka diseret ke dalam permainan yang lebih besar. Dan kalau kamu terus mencari, kamu akan mendapatkan lebih banyak daripada yang kamu inginkan. Rina merasa dadanya semakin sesak. Tapi saya harus tahu. Saya harus tahu apa yang terjadi dengan mereka. Saya tidak bisa hanya duduk diam. Lelaki itu hanya menatapnya, seolah mengerti perasaan Rina, tapi juga takut untuk memberi terlalu banyak informasi. Baiklah, katanya akhirnya dengan suara pelan. Ada sebuah tempat, sebuah gudang di ujung kota, tempat mereka biasa bertemu dengan orang-orang yang mengatur semuanya. Itu tempat yang berbahaya, tapi mungkin kamu bisa menemukan petunjuk lebih lanjut di sana. Hanya saja, kamu harus sangat berhati-hati. Rina menatap lelaki itu dengan penuh perhatian. Gudang? Di ujung kota? Apa yang harus saya cari di sana? Lelaki itu menggelengkan kepala. Saya tidak tahu pasti. Tapi saya dengar, di sana ada dokumen-dokumen penting yang bisa memberimu petunjuk tentang apa yang terjadi pada keluargamu. Saya hanya bisa memberitahu kamu sedikit, karena saya takut jika terlalu banyak yang saya katakan, itu bisa berbahaya. Tapi, jika kamu ingin tahu lebih banyak, itu adalah satu-satunya petunjuk yang saya tahu. Rina merasa seluruh tubuhnya bergetar mendengar kata-kata itu. Sebuah gudang yang tersembunyi di ujung kota, tempat yang tampaknya penuh dengan rahasia gelap yang melibatkan keluarganya. Semua yang ia miliki, seluruh kehidupan yang ia jalani selama ini, terasa seperti sekedar fragmen dari cerita yang lebih besar. Semakin ia menggali, semakin banyak rahasia yang terungkap, namun di balik itu semua, ada bahaya yang menantinya. Namun, Rina sudah terlanjur bertekad. Ia harus tahu apa yang terjadi dengan keluarganya. Terima kasih, katanya dengan suara pelan, tetapi penuh rasa terima kasih. Saya akan mencari gudang itu. Lelaki itu hanya mengangguk, lalu berdiri untuk pergi. Ingat, jangan biarkan siapapun tahu apa yang kamu cari. Ada banyak mata di luar sana yang mengawasi. Rina mengangguk, lalu melihat lelaki itu menghilang di balik keramaian jalanan malam. Ia duduk di warung kopi itu untuk beberapa saat, mencerna semua informasi yang baru saja diterimanya. Seiring waktu, tekadnya semakin kuat. Tidak ada jalan mundur. Ia harus menuju gudang itu. Tidak peduli apa yang menantinya di sana. Semua yang ia cari ada di sana, dan ia tak akan berhenti sampai menemukan jawaban. Keesokan harinya, Rina melanjutkan pencariannya. Ia mencari alamat gudang yang diberikan oleh lelaki misterius itu. Petunjuk yang diterimanya itu bagaikan seberkas cahaya dalam kegelapan, namun di sisi lain, juga terasa seperti sebuah jebakan yang siap menutup rapat. Rina merasa bahwa langkahnya semakin mendekat ke pusat dari semua rahasia, dan semakin dekat dengan bahaya yang tidak dapat ia hindari. Saat ia sampai di ujung kota, jalanannya mulai sempit, dan suasana semakin sunyi. Tidak ada banyak orang yang lewat, hanya beberapa mobil yang jarang terlihat. Rumah-rumah yang dulu tampak penuh kehidupan kini tampak terlantar dan usang. Namun, akhirnya ia sampai di tempat yang disebutkan lelaki itu. Sebuah gudang besar berdiri di sana, tersembunyi di antara bangunan-bangunan yang sudah lapuk dimakan waktu. Rina berdiri di depan gudang itu,
menatap bangunan yang tampaknya tak pernah disentuh oleh siapapun dalam waktu yang lama. Pintu besar yang terbuat dari besi berkarat, dikelilingi oleh pagar tinggi yang mulai hancur. Semua di sekitar gudang itu tampak sunyi dan menyeramkan. Namun, di dalam hatinya, Rina tahu bahwa ini adalah titik awal dari pencariannya. Apapun yang terjadi, ia tidak akan mundur. Ia harus masuk ke dalam dan mencari tahu apa yang tersembunyi di sana. Dengan napas yang tertahan, Rina melangkah maju menuju pintu gudang yang tertutup rapat, mempersiapkan dirinya untuk menghadapi apapun yang akan ia temui di dalam. Ia tahu, perjalanan ini baru saja dimulai, dan ia tidak bisa berhenti. Rina berdiri di depan pagar besar yang mengelilingi rumah mewah Pak Arif. Rumah itu tampak megah, dengan gerbang besi yang tinggi dan taman yang terawat dengan rapi. Dari luar, semuanya tampak sempurna, seperti kehidupan yang tenang dan penuh prestise. Namun, bagi Rina, rumah ini adalah gerbang menuju kebenaran yang selama ini ia cari. Setiap langkah yang ia ambil terasa lebih berat dari yang sebelumnya. Rasa takut dan kecemasan bercampur aduk dalam dirinya. Tetapi tekadnya untuk menemukan keluarganya jauh lebih besar daripada rasa takut itu. Ia memandang rumah itu dari balik pagar, mencoba mengingat kembali semua informasi yang ia kumpulkan selama beberapa hari terakhir. Pak Arif, yang selama ini hanya dikenal sebagai teman ayahnya, ternyata menyimpan lebih banyak rahasia daripada yang pernah ia bayangkan. Menurut banyak orang, Pak Arif bukanlah pengusaha biasa. Dia memiliki jaringan luas yang melibatkan banyak orang penting di luar kota. Bahkan ada yang mengatakan dia punya hubungan dengan orang-orang yang berkuasa. Namun, alasan keluarga Rina terlibat dengannya, dan mengapa mereka harus pergi, masih menjadi teka-teki besar yang harus ia pecahkan. Rina menarik napas dalam-dalam, lalu melangkah maju mendekati gerbang. Ia harus menemui Pak Arif. Ia tahu, jika ingin mengetahui lebih banyak tentang keluarganya, ini adalah satu-satunya cara. Namun, ia juga sadar bahwa ini adalah langkah berbahaya yang bisa mengubah segalanya. Setelah beberapa detik ragu, Rina menekan bel yang terpasang di samping gerbang. Tidak lama kemudian, seorang penjaga keluar dari pintu samping dan mendekatinya. Pria itu tampak curiga melihat kehadirannya. "Ada apa, Nona? Anda mencari siapa?" Tanyanya dengan nada tegas. "Aku Rina. Saya ingin bertemu dengan Pak Arif. Ada yang harus saya bicarakan dengan beliau," jawab Rina dengan suara yang agak gemetar, namun ia berusaha terdengar tenang. Penjaga itu menatap Rina beberapa saat, lalu mengangguk pelan. "Tunggu di sini sebentar," katanya, sebelum berbalik dan berjalan menuju pintu besar. Rina menunggu dengan perasaan berdebar-debar, menatap rumah besar yang terlihat begitu angkuh di depannya. Semua yang ada di rumah ini mungkin punya kaitan dengan keluarganya, dengan hilangnya rumah mereka, dan dengan proyek besar yang katanya melibatkan tanah yang mereka miliki. Setelah beberapa menit, penjaga itu kembali, kali ini dengan pria parubaya yang tampaknya sudah lebih tua dari yang pernah Rina bayangkan. Pak Arif muncul di hadapannya, mengenakan setelan jas yang rapi, dengan ekspresi wajah yang keras namun penuh perhitungan. "Rina, ya?" tanya Pak Arif. Suaranya tenang namun penuh tekanan. "Ada urusan apa kamu datang ke sini?" Rina merasa darahnya berdesir mendengar namanya disebut oleh Pak Arif. Semua informasi yang ia peroleh selama ini, mulai menghubungkan titik-titik yang mengarah ke pria ini. Dia adalah kunci dari semua yang terjadi. Dan kali ini, Rina harus mencari jawaban darinya. "Pak Arif, saya tahu kalau Anda terlibat dalam hilangnya keluarga saya. Saya butuh penjelasan. Apa yang sebenarnya terjadi?" ujar Rina tanpa membuang waktu. Pak Arif menatapnya dengan tatapan dingin, lalu menyilakan Rina masuk ke dalam rumah. "Mari, kita bicara di dalam," katanya sambil melangkah masuk ke ruang tamu yang luas dan megah. Rina mengikuti, meskipun hatinya berdegup kencang. Setelah duduk di ruang tamu, Pak Arif memandang Rina dengan pandangan tajam, seolah sedang mengukur seberapa besar tekad yang ada dalam diri gadis muda ini. "Kamu berani datang ke sini, Rina. Tidak banyak orang yang berani menanyakan tentang apa yang terjadi pada keluargamu," kata Pak Arif dengan suara yang datar. Rina tidak membuang waktu. "Kenapa keluarga saya harus menghilang? Kenapa mereka tidak memberitahu saya apa yang sedang terjadi? Mereka meninggalkan rumah kami, dan saya tahu itu bukan keputusan yang mereka buat dengan mudah. Anda terlibat dalam semuanya, bukan?" Pak Arif terdiam beberapa detik, lalu menghela napas panjang. "Rina,
Kamu masih terlalu muda untuk mengerti. Ada banyak hal yang terjadi di luar kendali kita. Keluargamu terlibat dalam sesuatu yang jauh lebih besar dari yang kamu bayangkan, dan mereka harus memilih untuk pergi demi keselamatan mereka. Rina merasa seluruh tubuhnya membeku. Apa yang terjadi? Apa yang sebenarnya melibatkan keluarga saya dalam hal ini? Apa yang harus mereka lakukan sampai harus menghilang? Tanyanya. Suara hampir hilang karena emosi yang meluap. Pak Arif akhirnya menatapnya lebih dalam, seolah memutuskan untuk menceritakan kebenaran. Keluargamu tidak hanya sekedar memiliki tanah, Rina. Mereka terlibat dalam transaksi besar yang melibatkan perusahaan internasional. Ada proyek yang sangat menguntungkan, tapi juga sangat berbahaya. Orang-orang yang terlibat dalam proyek itu adalah orang-orang yang sangat berkuasa, dan jika keluargamu menolak untuk terlibat, mereka akan dihancurkan. Rina merasa dunia seakan runtuh di hadapannya. Jadi, mereka dipaksa untuk terlibat? Mereka tidak punya pilihan lain selain pergi? Tanyanya dengan suara bergetar. Pak Arif mengangguk perlahan. Keluargamu membuat pilihan yang sangat sulit. Mereka harus menghilang untuk melindungi diri mereka dan orang-orang yang mereka cintai. Ada yang mengawasi setiap langkah mereka. Jika mereka tetap tinggal, mereka akan mati, dan proyek itu akan tetap berjalan. Rina merasa air matanya mulai mengalir. Selama ini, ia merasa dirinya ditinggalkan tanpa alasan yang jelas. Namun kini ia tahu bahwa keluarganya terjebak dalam permainan besar yang sangat berbahaya. Mereka bukan hanya sekedar mencari keamanan, mereka melindungi hidup mereka dari ancaman yang lebih besar. Apa yang harus saya lakukan, Pak Arif? Rina bertanya, nada suaranya penuh dengan harapan. Pak Arif memandang Rina dengan penuh penyesalan di matanya. Kamu tidak bisa melakukan apa-apa, Rina. Mereka sudah pergi untuk menjaga keselamatanmu. Jika kamu tetap mencari mereka, itu akan semakin berbahaya. Kamu harus melepaskan mereka dan menjalani hidupmu sendiri, jauh dari semua ini. Rina merasa hatinya terbelah. Keinginannya untuk menemukan keluarganya berhadapan dengan kenyataan pahit bahwa semakin ia mendekat pada kebenaran, semakin ia berisiko kehilangan lebih banyak lagi. Namun, dalam hatinya, ia tahu bahwa ia tidak bisa berhenti. Meskipun keluarga yang ia cintai memilih untuk menghilang demi keselamatan mereka, Rina tidak bisa hanya duduk diam dan menyerah. Terima kasih, Pak Arif, atas penjelasan Anda, kata Rina dengan suara yang berat. Tapi saya tidak bisa menerima begitu saja bahwa mereka harus hilang tanpa jejak. Saya akan mencari jalan untuk mengungkap semua ini. Mereka adalah keluarga saya, dan saya berhak tahu lebih banyak. Pak Arif memandang Rina dengan tatapan penuh keprihatinan. Kamu tidak tahu apa yang kamu hadapi, Rina. Tapi jika kamu bersikeras, saya tidak bisa menghentikanmu. Yang jelas, kamu harus hati-hati. Ada banyak pihak yang lebih kuat dari kita yang akan berusaha menghalangi langkahmu. Rina berdiri, bertekad. Saya akan menemui mereka, Pak Arif. Saya tidak akan menyerah. Saya akan mencari keluarga saya, tidak peduli apa yang harus saya hadapi.